Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. 1 minggu kemudian, Orchid Royal apartemen Dirga. Malam itu, Dirga tetap terjaga seperti malam-malam sebelumnya, sampai lingkaran di mata Dirga semakin melebar. Ting-tung, Dirga mendesis kesal karena ada tamu yang tidak ia undang. Malas membuka pintu, paling juga Diska yang selalu mengusik akhir-akhir ini. Dirga pun melihat intercom terlebih dahulu. Ada apa lagi dia kemari? Mengganggu saja, gumam Dirga dalam hati. Ada apa? Teriak Dirga lewat intercom sambil memasang muka dingin. Buka, Mas, ujar Diska. Setelah menghela nafas panjang, akhirnya ia membuka pintu untuk adiknya tersebut. Meski sebenarnya malas sekali, tapi kalau tidak dibuka saat itu juga, Diska akan membuat keributan dan memancing kemarahan penghuni apartemen lain. Klek, dahi Diska langsung mengerut. Astaga, lihat wajahmu, Mas, komentar Diska spontan saat melihat abangnya yang tampan berubah jadi seperti manusia purba. Tidak cukur jenggot, tidak merapikan kumis, rambut semakin panjang. Ya ampun, Dirga terlihat tidak terawat. Mas, panggil Diska karena sang kakak malah cuek seolah tidak peduli dilihatnya pria itu berjalan meninggalkan dirinya. Mas Dirga, sentak Diska sebal. Jangan cerewet, katakan ada apa, mengapa kesini, dan cepatlah pulang kalau sudah tidak ada urusan lagi. Ketus Dirga yang sedang patah hati hingga penampilan pria itu jadi acak kadut. Buk, Diska langsung meninju sang kakak. Dis, pekik Dirga yang langsung mendapat makan malam bogem mentah dari sang adik. Sia-sia aku belain Mas Dirga, kenapa lembek begini gara-gara wanita? Diska punya temen yang banyak di atas Levia, mau, tinggal pilih. Sudah, astaga, berapa hari Mas Dirga nggak mandi? Cibir Diska, ia menutup hidungnya saat mencoba mencium aroma rambut sang kakak. Berisik, aduh, Diska mengaduh ketika Dirga menoyor kepalanya. Kesal, Diska menyerang balik abangnya. Ia pukul lengan dan tubuh sang kakak, dan akhirnya mereka berakhir dengan sama-sama tertawa lepas setelah baku hantam. Rambut Diska sudah acak-acakan karena ulah sang abang, sedangkan Dirga ia pun beranjak. Mau mandi daripada Diska terus saja mengomel seperti suara token listrik yang membuatnya pusing. Sesaat kemudian, Dirga sudah bercukur, sudah handsome lagi, sudah wangi, sudah cocok jadi model sampul majalah fashion. Nah, ini baru abang gue, canda Diska ketika Dirga muncul dengan baju casual serta celana jeans biru pudar dengan lubang di salah satu lututnya. Bukan karena celananya rusak. Bukan, itu memang style begitu. Jangan tanya harganya. Outfit Dirga malam ini setara dengan harga 2 motor bebek. Maklum, harga tali sepatu Dirga saja setara sama uang 10 juta. Real Sultan. Yuk kita makan di luar, ajak Diska saat melihat abangnya yang sudah tampan. Males, delivery aja, pungkas Dirga sambil menyandarkan punggungnya di sofa. Ayolah, Mas Dirga nggak jenuh di rumah aja, bujuk Diska. Dirga memutar kedua bola matanya, kemudian mengangguk pelan. Bentar, Mas ambil jaket dulu. Dirga kemudian masuk ke kamar. Setelah mengambil jaket dari lemari gantung, ia lantas memakainya di depan kaca panjang besar yang ada di sudut ruangan. Dirga berkaca sejenak. Dret-dret. Bersamaan dengan getar ponsel yang ada di dalam laci, ponsel itu mengeluarkan dering yang cukup nyaring. Serak. Dirga menarik pintu laci, penasaran.
Setelah seminggu, kenapa ponsel itu kini berdering? Tidak mau kecewa, ia sudah menduga paling juga dari provider atau dari SMS penipuan atau paling tawaran jasa pinjaman online. Belum apa-apa, Dirga sudah suuzon. Namun matanya menyipit tatkala Levia yang memanggil. Ada panggilan suara dari Levia. Astaga, hati Dirga campur aduk. Apa gadis itu menyesal sudah menolak dirinya? Sebelum menekan tombol terima, Dirga berdehem terlebih dahulu. Ada apa? Tanya Dirga dingin. Levia, panggil Dirga saat hanya mendengar suara wanita menangis. Tap, tap, tap. Dirga berjalan sangat cepat. Bunyi sol sepatunya beradu dengan lantai marmer membuat terdengar cukup keras. Mas Dirga, ada apa? Diska ikut panik melihat kakaknya yang terlihat sangat serius. Levia dalam masalah. Diska menghela nafas dalam-dalam. Levia lagi. Sudah jelas-jelas ditolak, tapi abangnya susah sekali untuk move on. Ayolah mas, kata mas, dia nolak mas mentah-mentah. Masih banyak gadis di luar sana yang lebih dari Levi. Jangan bodoh, ujar Diska kesal. Diska kecewa karena Levia sudah membuat abangnya seminggu ini bagai zombie. Pasca acara ulang tahunnya usai, ia sangat kaget karena Dirga malah minum-minum di apartemen seorang diri. Dilihatnya sang kakak yang frustasi karena ditolak cintanya. Sempat menjadi mak comblang keduanya, jelas Diska merasa kecewa. Oleh karena itu, sedikit demi sedikit ia mulai kurang respek lagi pada Levia. Pokoknya yang menyakiti hati abangnya harus siap-siap menjadi musuhnya. Tidak peduli perempuan atau laki-laki, Diska akan membela keluarganya sampai titik darah penghabisan. Sepertinya darah sang kakek, yaitu Pak Perwira, mengalir deras di tubuh Diska. Beda sekali dengan abangnya. Putus cinta selalu berakhir dengan kegalauan yang membuatnya jadi sosok yang melempem. Padahal pria itu sangat gampang bila mau memilih pasangan. Semua pasti tidak menolak jika disunting laki-laki keturunan Dirgantara yang terkenal keluarga sultan tersebut. Mungkin Dirga terlalu setia hingga membuatnya sering gagal move on. Maunya Diska melarang sang kakak menemui Levia lagi, tapi ia tahu kalau Dirga sudah membulatkan tekad mau ngoceh sampai Z pun ia pasti tidak bisa mencegah sang kakak. Akhirnya ia pun ikut bersama Dirga naik mobil yang sama menuju ke tempat Levia. Beberapa saat kemudian, Hotel Melati. Diska memicingkan mata tatkala mobil hitam yang dikendarai sang kakak parkir di sebuah hotel bintang 3. Mas, kenapa kita kesini? Jangan aneh-aneh, kalian mau mesum, tuduh Diska dengan tatapan aneh dan ia jadi begidik sendiri. Sementara itu, suara Diska seolah seperti angin, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Saat membuka pintu mobilnya, Dirga langsung bergegas menuju kamar yang sudah ia ketahui sebelumnya saat menelpon Levia beberapa saat yang lalu. Mas, panggil Diska yang ditinggal begitu saja. Diska juga mau menerobos masuk, tapi keburu petugas hotel mencegah langkahnya. Sambil menahan nafas kesal, akhirnya Diska ke bagian resepsionis. Dengan terpaksa ia check-in untuk 2 kamar. Kalian, rutuk Diska dalam hati, ia harus membereskan kekacauan yang abangnya lakukan. Setelah menerima kunci kamar, Diska buru-buru masuk, tapi sebelumnya ia sudah mengorek informasi kamar berapa Levia menginap. Tidak sulit bagi Diska mendapat informasi, itu adalah keahlian Diska yang tidak perlu diragukan lagi.
Kamar Hotel Melati nomor 88. Levia duduk dengan gemetar. Di sampingnya seorang wanita umur 40-an menatap tajam ke arahnya. "Dasar pelakor, rendahan, tidak tahu diri," maki wanita tersebut yang tak lain adalah istri sah sutradara Pram. Dia baru saja menangkap basah gadis yang selama ini ia duga berhubungan dengan suaminya. Nyonya Pram marah karena berani sekali Levia mengganggu rumah tangganya. Sedangkan Levia, ia tidak tahu apa-apa. Tadi sore Reva memintanya mengantar pakaian ganti ke sebuah hotel. Namun saat ia sampai, Levia disuruh menunggu sebentar. Sambil menunggu, ia disuguhi minuman oleh adiknya. Karena ia memang haus, Levia akhirnya meminumnya. Beberapa jam kemudian, ia malah terbangun di atas ranjang seorang diri. Dan tiba-tiba ada seorang wanita mengetuk pintu dengan kasar. Levia yang pusing akibat obat yang mungkin dicampur minuman oleh Reva hanya bisa bengong. Mendadak seorang wanita melabrak dirinya dan mengatakan dia adalah pelakor. Pacar saja tidak punya, lalu suami siapa yang ia ambil? Terpojok karena Nyonya Pram terus menyudutkan dirinya dan akan membawanya ke kantor polisi, Levia pun berpikir keras siapa yang bisa menolong dirinya di saat terjepit seperti ini. Menghubungi Reva malah nomor dialihkan. Menghubungi Mama Dona itu seperti menyerahkan diri. Pasti mamanya akan sangat marah. Sedangkan Mas Reza malah ada job di Banjarmasin. Levia merasa tidak ada satu orang pun yang bisa ia mintai tolong. Dan saat Nyonya Pram menyeretnya keluar kamar hotel dengan paksa, ia meminta waktu sebentar untuk menghubungi seseorang. Akhirnya ia pun menelpon Dirga. Tok tok tok. Levia yang sejak tadi menundukkan wajahnya langsung mendongak. Ia yakin itu pasti Dirga. Tok tok tok. Dirga mengetuk pintu dengan kasar. Ia tidak sabar ingin melihat kondisi Levia saat itu. "Buka!" teriak Dirga. Sementara itu di dalam sana, Nyonya Pram masih melirik Levia dengan galak. Wanita tersebut kemudian membuka pintu. Klek! Belum dipersilakan masuk, Dirga langsung saja menerobos. "His!" Nyonya Pram mendesis kesal. Sedangkan Dirga begitu melihat keadaan Levia yang begitu buruk, mata sembab, rambut acak-acakan, dan pakaian lusuh, Dirga langsung mendekati gadis tersebut. "Astaga, apa yang terjadi?" Dirga menoleh melotot tajam pada wanita satu-satunya yang ada di belakangnya. Sepertinya wanita tersebut bukan dari kalangan bawah, tapi jika dia yang melakukan semua ini pada Levia, itu sangat rendahan. "Jadi dia pacarmu? Katakan padanya, jangan mengganggu suami orang. Jangan pikir saya tidak tahu skandal kalian," cetus Nyonya Pram. Sepertinya ia mengira sejak tadi bahwa Levia adalah Reva. "Jaga bicara tante, sebagus apa suami tante hingga kekasih saya sudah meliriknya. Dan satu lagi, saya akan bawa kasus ini ke jalur hukum," ancam Dirga saat melihat kondisi Levia yang sepertinya habis mengalami kekerasan fisik. Ya iyalah, Levia habis dijambak, dicakar oleh Nyonya Pram beberapa saat yang lalu. Tap tap tap. Diska datang, baru masuk dia langsung membekap mulutnya dengan sebelah tangan. Diska kaget melihat kondisi terkini Levia, sudah mirip tersapu badai Katerina. "Hei, kamu pikir saya takut? Banyak asisten saya yang mengatakan bahwa dia adalah selingkuhan suami saya. Jangan terpedaya dengan wajahnya yang menipu itu. Dia adalah ular yang busuk," maki Nyonya Pram yang tidak bisa menahan amarahnya lagi. Rasanya ia masih ingin mencakar wajah Levia yang sok memelas tersebut. Levia langsung menggeleng.
"Tante, itu nggak benar. Suami tante siapa? Saya nggak kenal. Sudah saya bilang berkali-kali, saya tidak pernah ketemu sama suami tante. Wajah suami tante saja saya tidak tahu." "Cuih, dasar pelacur!" maki Nyonya Pram. Dirga langsung melotot. Dia percaya 100% pada Levia. Pria tampan, kaya, maco seperti dia saja ditolak Levia. Apalagi suami orang. Pasti wanita di depannya sedang halu.